Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan KAP atau hubungan antara komunikasi interpersonal dalam keluarga dengan kenakalan remaja. Sebelumnya perkenalkan kami yang pertama Mia Wahyu Anggreni, NIM 021, Jerry Irawan 025, Falsazari 030. Langsung saja ke metode. Pertama, metode penelitian kuantitatif yang berjenis koerasional yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti yaitu komunikasi interpersonal sebagai variabel X dan kenakalan remaja sebagai variabel Y. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SMA Negeri 1 Sutra kelas 11 di Kampung Cimpu, Kenegerian Surantih, Kecamatan Sutra, dengan latar belakang yang berjumlah 30 orang yang seringkali disebut nakal dan sejenisnya. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung oleh responden berupa komunikasi tentang komunikasi interpersonal orang tua dengan remaja dalam keluarga dan kenakalan remaja di Kampung Cempu, Kenegerian Surantih, Kecamatan Sutra, Kabupaten Sumsel. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai remaja di SMA Negeri 1 Putra yang dijadikan sampel 30 orang. Hal ini dapat menggambarkan komunikasi interpersonal remaja dalam keluarga dan kenakalan remaja dengan rumus teknik analisis presentasi persenan dan melihat hubungan variabel X dan Y menggunakan rumus stratified product moment. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama, gambaran komunikasi interpersonal remaja dalam keluarga. Hasil penelitian komunikasi interpersonal ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek keterbukaan, empati, dan sikap mendukung. Sebagai responden dan item sebanyak 26 pernyataan. Komunikasi interpersonal yang terjadi antara orang tua dan remaja yang terjadi di Kampung Cimpo masih dikategorikan masih kurang baik karena 48% menyatakan tidak baik, 50% kurang baik, 2% cukup baik, dan 0% dikatakan baik. Hal ini dapat disebabkan belum maksimalnya peranan orang tua dalam menciptakan situasi kurang sehat dengan anak, seperti kurangnya komunikasi kasih sayang, persahabatan, kerjasama, penghargaan, dan keterbukaan dengan sesama keluarga. Ketidakefektifan hubungan orang tua dan anak mengakibatkan timbulnya sikap negatif pada remaja yang berdampak kepada kepribadian remaja berperilaku nakal atau sering disebut kenakalan remaja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jerry Irawan. Baik, nah materi selanjutnya yaitu berhubungan dengan hubungan antara komunikasi interpersonal dalam keluarga dengan kenakalan remaja. Nah, hipotesis penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara konsentrasi belajar dengan keaktifan belajar terhadap pembimbing belajar bahasa Inggris. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara komunikasi interpersonal dalam keluarga dengan kenakalan remaja. Nah, dalam pembahasan gambaran komunikasi interpersonal remaja dalam keluarga, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran komunikasi interpersonal remaja dalam keluarga diantaranya yaitu ada beberapa seperti aspek keterbukaan, empati, dan simpati. Untuk mendukung hal ini ditandai dengan sebagian besar responden menjawab pilihan cara.
Ya, artinya remaja yang diteliti memiliki kepribadian yang kurang baik dalam lingkungannya. Nah, komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita yang dilakukan oleh seseorang dan diterimanya berita tersebut oleh orang lain atau kelompok kecil dari orang yang melakukan umpan balik. Untuk menyatakan bahwa komunikasi interpersonal yaitu merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dalam tatap muka. Artinya kita berkomunikasi, bertemu langsung, berbicara langsung dengan orang lain. Nah, keterlibatan orang tua dalam keluarga sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian yang baik terhadap anak. Apabila keluarga berkomunikasi dengan anak, apabila keluarga berkomunikasi buruk, maka anak juga akan memiliki perilaku buruk. Dan bahkan sebaliknya, apabila dalam keluarga tersebut, di keluarga menggunakan komunikasi yang baik, yang sopan, maka kepribadian dari anak tersebut juga ikut sopan. Nah, dari penjelasan dari atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak sangat berpengaruh dalam menciptakan kepribadian anak. Nah, selanjutnya yaitu hubungan komunikasi interpersonal dalam keluarga dengan kenakalan remaja. Nah, berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa hubungan hipotesis yang diterima yang berarti terdapat hubungan yang sangat signifikan antara komunikasi interpersonal dengan kenakalan remaja. Nah, komunikasi interpersonal orang tua terhadap remaja akan menentukan apakah pendidikan keluarga berjalan dengan baik untuk memberikan pengawasan dan arahan kepada remaja. Menurut Wijojo dalam buku komunikasi, yaitu komunikasi yang berkualitas adalah komunikasi yang dilandasi dengan kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan yang positif terhadap anak. Nah, dalam penjelasan Reg Forehand dalam Sarwono, yaitu mengungkapkan bahwa semakin kita tinggi pemantauan orang tua terhadap anak, maka semakin rendah kemungkinan perilaku menyimpang yang bisa mengakibatkan seorang remaja melakukan kenakalan. Nah, keluarga di sini yaitu unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat. Meskipun demikian, perannya sangat besar terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangan yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Keluarga merupakan tempat yang sangat baik untuk mendidik seorang remaja dalam lingkungan keluarga. Apabila keluarga baik, maka remaja juga baik. Kenakalan remaja salah satunya dipengaruhi oleh faktor keluarga. Gaya komunikasi orang tua terhadap remaja yang kurang baik justru dapat mengakibatkan kenakalan remaja. Lingkungan keluarga berperan besar karena merekalah yang langsung dan tidak langsung terus-menerus berhubungan dengan anak, memberikan perangsangan, stimulus melalui berbagai cara komunikasi antara orang tua dengan anak. Menurut Harlock dan Willis, 2008, kenakalan anak dan remaja bersumber dari moral yang sudah berbahaya atau beresiko atau moral harsh. Menurutnya, kerusakan moral bersumber dari yang pertama, keluarga yang sibuk, keretakan di dalam rumah tangga atau broken home, dan keluarga yang single parent di mana anak hanya diasuh oleh ibunya saja. Yang kedua, menurunnya kewibawaan sekolah dalam mengawasi anak, dan yang terakhir, peranan agama yang tidak mampu menangani masalah moral. Seiring dengan tumbuh kembangnya anak akan lebih
banyak lagi sumber-sumber rangsangan untuk mengembangkan kepribadian anak yang meliputi dari tatapan mata, ucapan-ucapan mesra, sentuhan-sentuhan halus, kesemuanya adalah sumber-sumber dari rangsangan untuk membentuk sesuatu pada kepribadiannya. Lingkungan keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan pendidikan informal yang mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Ada kalanya hal ini berlangsung melalui ucapan-ucapan atau perintah-perintah yang diberikan secara langsung untuk menunjukkan apa yang seharusnya diperlihatkan atau dilakukan oleh anak. Orang tua menjadi faktor penting dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan corak dan gambaran kepribadian seseorang setelah dewasa. Jadi, gambaran kepribadian yang terlihat dan diperlihatkan seorang remaja banyak ditentukan oleh keadaan serta proses-proses yang ada dan yang terjadi sebelumnya. Lingkungan rumah, khusus orang tua, menjadi teramat penting sebagai tempat persemaian dari benih-benih yang akan tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Pengalaman buruk dalam keluarga akan buruk pula diperlihatkan terhadap lingkungannya. Perilaku negatif dengan berbagai coraknya adalah akibat dari suasana dan perlakuan negatif yang dialami dalam keluarga. Hubungan antar pribadi dalam keluarga, yang meliputi pula hubungan antara saudara, menjadi faktor penting yang mendorong munculnya perilaku yang tergolong nakal. Menurut DeVito 1995, terdapat 5 karakteristik komunikasi interpersonal yang efektif, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Jika komunikasi interpersonal dapat berlangsung secara efektif antara setiap anggota keluarganya, maka akan timbul sikap saling pengertian dan keharmonisan dalam keluarga. Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Agar terjamin hubungan yang baik dalam keluarga, dibutuhkan peran aktif orang tua untuk membina hubungan-hubungan yang serasi dan harmonis di antara semua pihak dalam keluarga. Namun, yang tentunya terlebih dahulu harus diperlihatkan adalah hubungan yang baik di antara suami dan istri. Konflik-konflik yang berkembang antara orang tua dan remaja menjadi berlarut-larut dapat menimbulkan berbagai hal yang negatif, baik bagi remaja itu sendiri maupun dalam hubungannya antara sesama remaja dan orang tuanya. Kondisi demikian merupakan suatu keadaan yang tidak baik bagi remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks baik fisik maupun sosial termasuk pendidikan. Melalui komunikasi interpersonal yang efektif, setiap anggota keluarga akan mampu menemukan dirinya sendiri, menentukan dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, mengubah sikap dan juga tingkah laku untuk bermain dan mencari kesenangannya, serta untuk membantu sesama. Sebaliknya, jika komunikasi interpersonal dalam keluarga tidak efektif, maka akan terjadi konflik perpecahan dan berbagai konflik lainnya yang timbul dalam keluarga. Sekian dan terima kasih penjelasan review jurnal dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.